Ada beraneka ragam jenis amal menurut situasi dan kondisi yang masuk ke dalam hati manusia. Yang tadi Habib katakan. Jadi doa ini bergantung kepada segala sesuatunya. Entah dari diri seorang hamba kita ini, atau dari keadaan, atau di mana tempat termasuk waktu. Kerangkanya adalah perbuatan yang jelas, sedangkan ruhnya adalah ikhlas. Jadi keyakinan kita ini Islam. Keyakinan ini paling mahal, bukan harga dunia, harga surga, harga akhirat. Karena batin ini, ruh ini galap hati itu bersebelah dengan ruh. Jadi batin, hati ini zahir, hati ini ada di sini. Gal Imam Ghazali, para alim mengatakan hati ada di sini, tapi ini batin ini yang dikatakan dekat dengan ruh. Berarti seseorang yang memiliki satu kekuatan lantaran sholat yang dikerjakan, lantaran banyak membaca Al-Quran, seperti yang dikatakan Sahib Hikam Syekh Ahmad bin Athaillah dari aulia-aulianya Allah ini, yang selalu ia mengatakan andai kata salah berbicara kepada Allah, mengakui kesalahannya kepada Allah. Sedangkan ruhnya adalah ikhlas dikatakan. Jadi hampir orang yang mendapatkan keutamaan, yang memahami akan tadabbur dalam membaca Al-Quran, Allah berikan pengetahuan akan memahami ayat-ayat Al-Quran ini, ia seakan-akan ada di alam akhirat. Tanamlah wujud dirinya pada tanah yang dalam, karena tidak akan tumbuh suatu tanaman pun apabila ia tidak ditanam. Jadi tawadu, banyaklah sujud terus, fijafulail, ketika malam meminta kepada Allah. Angkat tangan ini Allah yang menggerakkan. Begitu seorang ini saleh, ia menundukkan hatinya karena kecintaannya hablum minallah. Ia banyak lidahnya bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan khusyuk tumakninah. Tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat atas hati. Mana fa'al qalba syai'un mislah, sebagaimana uzlah, sebagaimana uzlatin, dikatakan uzlah, yang orang dia masuk ke dalam rumah. Ya, zaman sekarang ada rumah soalnya. Kalau zaman dulu, zaman itu banyak orang ini musafir, ada musafir segala ini. Nah, masuk ke dalam rumah, ia mengunci pintu, nggak keluar itu kalau bahasa awam. Tapi mereka aulia-aulianya Allah ini uzlah, meninggalkan urusan dunia. Tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat atas hati sebagaimana uzlah, dikatakan yadkhulu biha midanu fikrah. Sebab dengan memasuki uzlah, yadkhulu biha, alam pikiran kita akan menjadi lapang. Midanu fikrah, dikatakan gak banyak beban karena mendekat seorang hamba itu dalam uzlahnya. Kaifa yashraku qalbun suwaral akwani muntabi'atan fi mir'atihi, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbala bi syahawatihi, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Betapa hati manusia akan menyinarkan cahaya bila cermin hati kita masih memantulkan beraneka macam gambaran
tentang alam kemakhlukan. Betapa seorang hamba mampu menjumpai Allah padahal ia terbelenggu ke dalam syahwat. Bagaimana mungkin seorang hamba dengan keinginan kerasnya untuk masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih dari janabat kelalaiannya. Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memahami berbagai rahasia yang halus-halus padahal ia belum juga bertobat dari kesalahannya. Jadi Allah memberikan syarat, Allah memberikan aturan, tatanan, tuntunan. Ibarat seorang laki-laki ketika usia dia uzur memakai tongkat, sudah ia tidak mampu berjalan. Jadi di saat Allah memberikan suatu keadaan, ibarat hujan tidak berhenti-berhenti, kapan berhenti? Berharap kita ini hujan berhenti. Allah yang memberhenti, yang menurunkan. Ibarat lautan, Allah keringkan. Bukan hanya Allah keringkan, tapi Allah tutup yaumul jum'ah, dunia dan seisinya ini. Dan ibarat Allah memberikan kedua mata ini, ada yang zahir, ada yang di hati. Nah, di sini Syekh Ahmad Ibn Athaillah memberitahukan kepada kita bahwasanya hidup ini untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul berharap kepada Allah dan menutup segala sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Karena Allah yang dikatakan Al-Latif, yang begitu kita membutuhkan sangkaan baik Allah kepada kita.